modul 2 ya. Yuk, modulnya dibuka. Jadi kita akan bahas mengenai perilaku pelanggan. Bagaimana pelanggan biasanya mengkonsumsi dari produk dari perusahaan jasa. Terus apa itu segmentasi, targeting, positioning ya. Ini tolong diperhatikan karena nanti ada tugas yang berhubungan dengan segmentasi, targeting, dan positioning. Oke. Kegiatan belajar 1 mengenai perilaku pelanggan. Bagaimana pelanggan memilih dan membuat keputusan. Ayo. Hal penting yang perlu diperhatikan oleh pemilik perusahaan jasa adalah bagaimana pelanggan memilih dan membuat keputusan. Mbak biasanya gimana kalau mau beli makanan? Biasanya apa yang sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu makanan yang dilakukan mbak dan mas apa biasanya awal-awal? Kira-kira apa? Bagaimana prosesnya? Yang bisa menceritakan pengalamannya? Biasanya gimana sebelum pada akhirnya memutuskan untuk ke salon A misalnya, atau memutuskan untuk ke bengkel ini daripada bengkel yang lain? Harganya murah, cari yang enak. Tahu ada tempat yang enak dari mana dan murah. Apa yang dilakukan? Yang lain ada yang mau berpendapat? Ya, cari-cari informasi. Oke. Kira-kira kalau lapar itu kita butuhnya kan butuh makan. Nah, itu berarti kita dari awal itu punya kebutuhan kan. Kebutuhan kita karena kita lapar, kita perlu makan. Oke, setelah cari-cari informasi, kok akhirnya Mbak memilih yang itu? Kenapa? Kan banyak restoran. Kenapa kok misalnya pilih restoran A? Basura itu siapa ya namanya? Mbak Fazura itu siapa ya Mbak namanya? Saya pasti lupa. Oh iya. Selamat malam Mbak. Perhatikan kebersihan tempat. Oke. Selain itu apalagi? Udah, nggak ada yang mau berpendapat lagi? Masih ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Jadi ketika kita membuat keputusan untuk memilih suatu tempat untuk makan misalnya, ini pertanyaannya, bagaimana pelanggan memilih dan membuat keputusan Mbak? Itu tuh ada sebuah prosesnya. Jadi ketika kita tidak hanya untuk servis ya, nggak hanya untuk jasa, untuk sebuah produk pun kita butuh proses kan, sebelum pada akhirnya kita memilih. Ya, connectionnya. Maaf, koneksinya barusan lost. Jadi sebelum kita memilih suatu tempat untuk makan, itu ada sebuah prosesnya. Dan itu yang penting untuk diperhatikan. Nih, kita lihat prosesnya ya. Nah, proses pengambilan keputusan. Jadi ada 5 tahapan.
Maaf barusan putus lagi. Jadi prosesnya itu ada 5. Ini tolong diingat-ingat. Ada 5 proses. Jahit lagi Mbak. Jadi dari 5 proses itu, pertama pengenalan kebutuhan. Jadi kita harus tahu kebutuhan kita apa. Misalnya kayak tadi, kalau untuk memilih tempat makan berarti kebutuhan kita adalah makan karena kita lapar. Jadi awal itu kita harus tahu kita membutuhkan apa. Karena kita membutuhkan sesuatu, makanya kita membeli sesuatu kan. Di saat kita nggak membutuhkan apa-apa, pasti kita nggak mau beli sesuatu. Kecuali kadang ada saat kita nggak butuh sesuatu tapi kita beli, itu juga ada. Cuman kebanyakan ketika kita mau memilih untuk membeli sesuatu itu pasti kita membutuhkan itu. Jadi di awal kita harus tahu kebutuhan kita itu apa. Nah setelah kita tahu dan kita sadar akan kebutuhan kita, otomatis kita kan cari apa yang kita butuhkan itu tadi kan. Nah itu namanya tadi pencarian informasi. Makanya misalnya tadi restoran kan contohnya, restoran mana nih yang enak, yang kalau misalnya katanya Mbak Yusmi tadi harganya murah, kalau katanya Mas Prianto yang kebersihan tempatnya, ya itu kita cari informasi di mana yang ada restoran yang sesuai dengan kriteria kita, keinginan kita. Kita cari kan banyak restoran, kan pasti banyak, nggak mungkin cuma ada satu restoran, ada beberapa. Nah setelah kita mendapatkan informasi, kita evaluasi nih alternatif, karena tadi restoran nggak hanya cuma satu, tapi ada beberapa. Makanya kita evaluasi dari restoran. Misalnya ada 10 restoran ini seperti ini. Misalnya restoran A makanannya enak tapi mahal. Restoran B makanannya enak, agak lebih murah dari restoran A tapi tempatnya kotor misalnya. Restoran C nggak terlalu enak makanannya tapi tempatnya sangat nyaman, pemandangannya bagus. Nah itu kan macam-macam. Masing-masing restoran memiliki kekurangan dan kelebihan. Kita evaluasi restoran mana yang paling cocok sama apa yang kita inginkan. Nah setelah kita evaluasi, kita akhirnya kan bisa memutuskan, oh untuk saya paling enak yang di restoran A misalnya. Mahal dikit nggak apa-apa, pokoknya semuanya enak misalnya. Nah oke, kita pilih, akhirnya masuk ke proses keempat, keputusan pembelian. Kita memutuskan untuk membeli atau kita memutuskan datang ke restoran A untuk membeli makan di sana. Oke, setelah kita membeli, kira-kira perilaku setelah pembelian apa? Ada yang tahu nggak? Perilaku setelah pembelian. Ada yang bisa kasih contoh apa? Ada yang bisa kasih contoh perilaku setelah pembelian itu seperti apa? Oh iya, yang lain suara saya juga kresek-kresek. Halo? Yang lain, mbak-mbak, mas-mas, suara saya masih kresek-kresek atau tambah nemen? Ini perilaku setelah pembelian Mbak Yusni, itu contohnya seperti apa? Atau maksud dari perilaku seperti perilaku setelah pembelian? Kayak sinyal TV. Perilaku setelah pembelian itu seperti lalu apa cuman puas? Yang lain perilaku seperti perilaku setelah pembelian